Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Rafa Enika, Nini Yasmin, Salsa Nirmala, dan Sendi Aditya akan menjelaskan tentang kerajaan Gua Talo. Ya, bisa kita lihat sebelah kanan ada peta, di situ terlihat jelas letak kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Letak kerajaan ini yaitu Semenanjung Barat Daya Sulawesi. Hikayat Gua Talo. Hikayat ini salah satunya berkisah tentang proses Islamisasi di wilayah ini oleh Dato Tri Bandang dan Dato Sulaiman. Adanya lantaran Cimpunan, cerita yang memuat silsilah Raja Wajo, Goa, Bone, Luwu, Sindereng, dan Moserempu. Sejarah awal. Pada awalnya, sebelum abad ke-16, kerajaan Gua Talo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan bercorak Hindu, antara lain Goa, Talo, Wajo, Bone, Luwu, Sidereng, dan Moserempulu. Nah, dengan adanya Dato Ri Bandang dan Dato Sulaiman yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi, akhirnya kerajaan yang berada di Sulawesi menganut agama Islam. Kemudian, Raja Kerajaan Goa dan Raja Kerajaan Talo pun menganut agama Islam. Nah, kedua kerajaan tersebut bersatu menjadi satu kerajaan dengan Daeng Mantrabia sebagai Raja Kerajaan Gua Talo dengan gelar Sultan Alauddin. Nah, jadi dulu tuh kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berbeda dan akhirnya berintegrasi menjadi satu kerajaan yang disebut Kerajaan Gua Talo. Silsilah para raja. Sejak Sultan Alauddin memerintah pada tahun 1591 sampai 1629, kerajaan berkembang menjadi Kerajaan Bahari. Dan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said tahun 1639 sampai 1653. Nah, kerajaan mengalami perkembangan yang pesat. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669, Kerajaan Makassar mengalami masa kejayaan. Nah, jadi dari ketiga raja yang bisa meraih kejayaan yaitu saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Saat pemerintahan Sultan Hasanuddin, terjadi perluasan wilayah kekuasaan meliputi daerah yang subur juga daerah yang dapat menyokong kepentingan perdagangan Makassar. Daerah yang dapat dikuasai diantaranya Luwu, Wajo, Sopeng, juga Bone, bahkan hingga ke Nusa Tenggara Barat. Kehidupan politik. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin terjadi perluasan wilayah. Nah, luasnya daerah kekuasaan yang dimiliki Makassar bisa menguasai semua lalu lintas perdagangan di Indonesia bagian timur. Namun, karena luasnya kekuasaan yang dimiliki Makassar dalam lintas perdagangan, itu menimbulkan terjadinya persaingan dan keterlibatannya Belanda atau VOC yang kemudian meresahkan perdagangan Makassar karena sistem monopoli tersebut. Nah, kondisi politik saat itu benar-benar mengkhawatirkan. Nah, karena hal tersebut, Sultan Hasanuddin pun menentang VOC. Saat itu VOC setelah berkuasa di Ambon dan Batavia. Nah, Kerajaan Makassar menghalangi hubungan tersebut dan terjadilah pertikaian antara Sultan Hasanuddin dan VOC hingga peperangan pecah di Maluku. Peperangan terus berlanjut. Namun dalam perang ini Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Dengan terpaksa, Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya tahun 1697 yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda, yaitu 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepas daerah kekuasaan yang berupa daerah di luar Makassar. Keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, meskipun perjanjian sudah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tidak menyerah begitu saja. Ia tetap berjuang melawan Belanda. Meskipun ia turun tahta, tapi ia digantikan oleh putranya bernama Mapasomba.
Mapa Somba pun meneruskan perjuangan Sultan Hasanuddin. Nah, rakyat Makassar saat itu sangat benar-benar marah karena keputusan perjanjian Bongaya. Nah, perlawanan rakyat Makassar kian berkobar dan berlangsung hampir 2 tahun. Nah, banyak pejuang Makassar yang berpencar ke berbagai daerah untuk bisa mengusir VOC. Kehidupan ekonomi. Makassar sebagai pusat perdagangan berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak dikunjungi para saudagar asing dari berbagai bangsa, diantaranya Portugis, Inggris, Denmark, dan lainnya. Nah, pedagang-pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan Indonesia. Karena itu, ia harus berhadapan dengan Belanda dan menimbulkan peperangan beberapa kali. Pihak Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah menganggap bahwa Makassar adalah pelabuhan gelap. Karena itu, dibuatlah hukum niaga ada loping-loping bicarana pabalue. Nah, bisa dilihat ada gambar pelayaran, itu membuktikan pelayaran lintas perdagangan dan pelabuhan. Kehidupan sosial. Mengingat Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat dan aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu, pinisi, dan lambo. Selain itu juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara, dan sebagainya. Namun meski bebas menyejahterakan kehidupannya, kehidupan rakyat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang dianggap sakral. Norma tersebut disebut pangadakan. Selain norma, masyarakat juga memahami pelapisan sosial, yakni lapisan bangsawan atau anak karung karaeng, lapisan rakyat umum Tomaradeka, dan masyarakat lapisan bawah Atta. Keruntuhan Kerajaan Guatalo. Pada tahun 1667, pemerintahan dipegang oleh putra Sultan Hasanuddin bernama Mapa Somba yang saat itu masih berusia 13 tahun. Nah, sudah dijelaskan tadi ya bahwa Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh putranya. Namun, pihak Belanda berhasil mengalahkan Mapa Somba dalam peperangan. Kemudian Belanda menghapus kerajaan Guatalo dan VOC monopoli perdagangan dan juga mengambil alih pemerintahan di Goa dan peninggalan kerajaan Guatalo. 1. Benteng Fort Rotterdam yang terletak di bibir pantai sebelah barat Makassar. Benteng ini berdiri pada tahun 1545. Benteng ini menggambarkan bahwa kerajaan Guatalo akan berjaya di daratan dan lautan. 2. Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal, letaknya di kompleks makam Sultan Hasanuddin bagian utara. 3. Kompleks makam Raja Talo. Makam ini digunakan sejak abad ke-17 sampai 19 Masehi. Letaknya di pinggir barat muara Sungai Talo. Info menarik dan penting. Pertama, masa kerajaan Guatalo yaitu dari tahun 1605 sampai 1669 Masehi. Kedua, kerajaan Guatalo atau kerajaan Makassar merupakan kerajaan terbesar. Ketiga, dalam sejarah kerajaan Guatalo tidak hanya tentang daerah Makassar saja, tetapi juga di luar Makassar yaitu Maluku. Keempat, kejayaan diraih pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kelima, kerajaan Guatalo pernah terlibat peperangan dengan kerajaan Bone. Keenam, runtuhnya kerajaan Guatalo dikarenakan Belanda berhasil mengalahkan Mapa Somba dalam peperangan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kerajaan Guatalo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.